Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, inilah 12 dosa suami kepada istri. Dosa yang pertama yaitu menelantarkan untuk memberikan nafkah pada istri. Dosa suami terhadap istri yang pertama ini terdapat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam At-Tabrani. Rasulullah SAW bersabda, seseorang cukup dipandang berdosa bila menelantarkan belanja orang yang menjadi tanggung jawabnya. Dosa yang kedua yaitu melimpahkan tanggung jawab suami kepada istri. Dalam surat An-Nisa ayat 34 disebutkan bahwasanya kaum lelaki atau suami adalah pemimpin bagi kaum wanita atau istrinya. Seorang suami dituntut untuk bisa mendidik, melindungi, serta selalu menegakkan kebenaran dalam kehidupan rumah tangganya. Jika tanggung jawab menjadi pemimpin diambil alih oleh istri, maka tentu saja kewibawaan suami akan hilang. Dan hal itu bisa menjerumuskan istri pada perbuatan durhaka pada suami. Yang ketiga, tidak memberikan tempat tinggal yang layak kepada istri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tempatkanlah mereka, para istri, di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka atau para istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. Quran Surat At-Tolak ayat 6. Yang keempat, tidak mau melunasi mahar. Seorang suami yang ketika menikah memberikan mahar, akan tetapi mahar tersebut belum terlunasi dan bahkan suami tidak berniat untuk melunasinya, maka itu berarti suami telah menipu istrinya dan ia akan mempertanggungjawabkannya di akhirat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, siapa saja laki-laki yang menikahi seorang perempuan dengan mahar sedikit atau banyak, tetapi dalam hatinya bermaksud tidak akan menunaikan apa yang menjadi hak perempuan itu, berarti ia telah mengacuhkannya. Bila ia mati sebelum menunaikan hak perempuan itu, kelak pada hari kiamat ia akan bertemu dengan Allah sebagai orang yang fasik. Hadis riwayat Tabrani. Yang kelima, mengambil kembali mahar yang telah diberikan kepada istri tanpa adanya keridhaan dari sang istri. Islam memandang mahar suatu perkawinan dengan tujuan untuk menghormati kedudukan istri, serta untuk pertanda atau lambang kekuasaan seorang wanita atas laki-laki yang menikahinya. Seseorang pria yang apabila ia berniat menceraikan istrinya, lalu meminta atau mengambil kembali mahar yang telah diberikannya kepada sang istri, tanpa adanya keridhaan dari istri, maka itu adalah perbuatan yang tercela dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat tidak menyukai perbuatan tersebut. Yang keenam, menyetubuhi istri yang sedang dalam keadaan haid atau melalui dubur. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 222 telah dijelaskan tentang dilarangnya seseorang suami yang menggauli istrinya kala istri sedang haid. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Yang ketujuh, menuduh istri berzina tanpa adanya bukti yang kuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina, padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah. Sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan sumpah yang kelima bahwa laknat Allah atasnya,
jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Quran Surat An-Nur ayat 6-7. Yang kedelapan, menganiaya serta merendahkan martabat istri. Rasulullah SAW melarang para suami untuk menyakiti serta menjelek-jelekan atau bahkan membanding-bandingkan istri dengan wanita lain dengan menggunakan kata-kata dan ucapan yang bertujuan untuk merendahkan martabat sang istri, baik di hadapannya sendiri atau di hadapan orang lain. Kesembilan, memeras dan mengajak istri untuk berbuat dosa. Seorang suami yang memeras istri dan memaksanya untuk berbuat dosa, maka di akhirat kelak ia akan dimintai pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang pernah ia lakukan tersebut. Ke-10, selalu mencurigai dan berusaha mencari-cari kesalahan istri. Selalu curiga terhadap apa-apa yang diperbuat oleh istri adalah sifat kurang baik yang harus dihindari oleh para suami. Ketika seorang suami curiga kepada istrinya, maka ia akan selalu berusaha mencari-cari kesalahan istrinya tersebut. Hal itu akhirnya bisa menimbulkan percekcokan di antara keduanya. Ke-11, membeberkan rahasia hubungan dengan sang istri. Ke-12, menceraikan istri tanpa adanya alasan yang dibenarkan syar'i. Seorang suami yang sudah bosan dengan istri karena berbagai alasan seperti memiliki wanita idaman lain, bisa saja selalu berusaha mencari-cari jalan agar ia segera dapat bercerai dari istrinya. Misalnya saja dengan menuduh istri tanpa adanya bukti yang jelas. Itulah di antara dosa-dosa suami terhadap istrinya. Mudah-mudahan kita bisa menghindarinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.